dapat headphone. Hai guys, balik lagi sama kita. Jangan bosan-bosan. Yes. Hari ini kita bakal bahas hal-hal apa aja sih yang kalian perlu dan nggak perlu disiapin atau dibawa ke Taiwan. Yes. Langsung aja kita mulai videonya. Yang pertama, dari pengalaman kita berdua, itu apa tuh? Yang perlu disiapin itu belajar Mandarin. Bener guys. Belajar Mandarin itu nggak harus sampai kalian kayak master Mandarin baru bisa ke Taiwan gitu. At least ya percakapan sehari-hari bisa lah. Pesan makan, tanya harga, ke supermarket mau tanya kalau barang ini tuh di mana, ada nggak. Nah, itu hal-hal basic lah. Itu kalian harus bisa sih. Iya, benar. Menurut pengalaman gimana? Menurut pengalaman ya. Kan akan waktu datang ke sini nggak bisa kan, sama sekali kan. Sama sekali guys, nggak bisa. Sama sekali nol nih. Terus ya menurutku sih banyak belajar, banyak kayak pesan makan kok bisa kayak pesan kalian yang ngomong gitu, biar sekalian latihan gitu. Soalnya menurutku latihan belajar cara tanya pesan makan, cara tanya barang gitu-gitu tuh penting banget buat kedepannya. Dan itu bisa juga improve Mandarin kalian gitu. At least dari awal yang kita nggak bisa baca menu, sekarang 50% bisa lah menunya dibaca. Paling ya kalau ada yang bisa baca tapi nggak ngerti ya udah nggak apa-apa gitu. Ya bisa di search pakai Pleco. Betul. Nah tapi kalau ya diusahain belajar dulu lah at least. Kalau bisa sih kalian belajar di Indonya sampai ya jago gitu. Iya. Kalau bisa. Soalnya kalau menurutku juga, aku kan dulu les tapi yang lesnya yang simplified Chinese kan. Jadi kayak agak susah kalau untuk baca tradisional ya, itu masih kesusahan. Tapi kalau ngomong ya at least dulu bisa, tapi mungkin masih malu-malu gitu. Tapi sekarang lebih improve lah, udah improve karena udah 3 tahun pasti improve lah. Pasti itu improve. Jadi buat kalian yang memang nggak bisa Mandarin juga, tapi kalau memang mau nekat ke Taiwan, nggak apa-apa, udah ada contohnya. Bisa, guys. Bisa, masih survive guys sampai sekarang. Jadi bisa. It's okay. Betul. Kalau sekarang aku mau pergi sendiri, suruh beli makan, suruh apa, bisa. Mau dititipin makan juga udah bisa guys. Bisa. Jadi don't worry. Yes. Gitu. Yang jadi, penting rajin-rajin belajar juga sih. Nah, kalau misalnya kayak kalian takut kan, jadi kalau nggak bisa Mandarin tuh takut buat explore gitu loh, pergi sendiri-sendiri, jadi takut kalau salah nggak bisa tanya. Nah kan saya udah bisa. Wah sudah nggak peduli guys, mau berangkat sendiri berangkat aja. Iya benar itu. Jadi ya sangat perlu itu. Sangat perlu belajar Mandarin, sangat disarankan. Betul. Terus yang kedua menurut kita yang harus dibawa, kan kalian kebanyakan harusnya sih sekolah ya, kuliah lah, kuliah. Nah itu jangan lupa bawa dokumen-dokumen yang diperluin. Betul. Gitu. Dari Indo harus disiapin dulu. Bener. Dipilihin kalian bener-bener perlu bawa yang mana aja gitu. Soalnya kalau ketinggalan atau ada apa susah kan. Itu repot, kayak kirim-kirimnya tuh ya paling cepet 1-3 hari lah, itu udah paling cepet lah buat nyampe misalnya dokumen yang dari Indo ke sini gitu. Dan kayak kalau kirim dokumen ya agak rawan hilang sih sebenarnya. Betul. Gitu. Jadi kayak pastiin dokumen kalian udah lengkap kalau misalnya kalian datang ke sini. Terus kalau bisa dari Indo itu udah resident visa. Iya. Jadi sampai sini bisa langsung urus yang namanya itu ARC. Benar. Dokumen tuh sangat penting. Krusial. Jangan sampai ada yang ketinggalan, cek ulang. Benar. Ya, pokoknya harus diperhatiin banget. Benar. Terus nextnya yang ketiga yang perlu kalian bawa, kalau dari aku pribadi tuh peralatan mandi ya. Peralatan mandi guys, mahalnya luar biasa. Peralatan mandi itu kayak sabun, sampo, sabun cuci muka itu juga lumayan. Sabun cuci muka lumayan susah juga carinya. Terus odol, wah harganya pokoknya hampir 3 kali lah dari Indo. Terus next yang perlu kita bawa lagi itu obat. Benar. Wah obat itu kayak obat di sini sama obat di Indo itu beda banget sih. Benar. Kayak maksudnya kalau misalnya kayak Panadol yang obat-obat
general gitu ya mungkin Mungkin ada ada lah mirip itu kayak ada lah sama. Tapi kalau udah kayak cari obat mata lah, obat salep apa gitu, nah mending kalian bawa aja dari Indo. Betul. Kayak udah anti bawa, nggak perlu terlalu banyak, nggak perlu terlalu sedikit, ya secukupnya lah pokoknya kayak seperlunya. Ya seperlunya kalian butuhnya apa ya udah bawa obat yang kalian sekiranya perlu kalau kalian berpergian gitulah. Begitu, obat tuh penting juga. Terus kayak setahu aku di apotek tuh nggak emang bisa beli obat sembarangan ya? Kayaknya nggak bisa deh, di sini susah banget buat beli obat sembarangan. Benar. Jadi kalau sakit dikit biasanya langsung ke dokter. Iya, ke dokter atau ke rumah sakit. Makanya NHI itu perlu banget. Benar. Jadi bawalah obat kalian. Betul. Jadi selanjutnya itu kalau dari pengalaman kita lagi flashback ke 2 tahun yang lalu, baju itu sebenarnya nggak perlu bawa banyak-banyak guys. Nah mungkin ya secukupnya lah karena di sini tuh banyak banget dan harganya tuh kalau baju lumayan murah ya, banyak kurang lebih lah sama Indo. Kalau summer di sini pasti diskon, jadi baju winternya betul pasti diskon guys. Tips dari kita nih ya, tips and trick kalau kalian mau belanja. Kalau kalian mau summer, jadi habis dari spring, pokoknya sekitar spring gitulah, sekitar spring itu biasa baju winter itu semua diskon. Ya, semua tuh di diskon. Jadi cepet-cepetan guys. Cepet-cepetan. Sampai Zara tuh kemarin beli coat yang tebel banget. Itu cuman 900 NT. Itu kayak cuma 400.000 gitu lah pas itu. Jadi kayak benar-benar worth it banget. Terus yang terakhir yang perlu dibawa dari Indo, ini super krusial nih juga menurut kita. Wajib banget bawa sambal. Kita pertama kali datang guys, kayak makanan orang sakit guys makanannya. Aduh, itu kayak makan semua tuh hambar, nggak ada rasanya. Benar-benar kayak makanan orang sakit lah, kayak makan bubur yang di rumah sakit gitu. Iya. Gitu. Soalnya di sini tuh nggak tahu, orang-orang sini tuh makanannya nggak tahu kenapa kayak nggak ada rasa gitu. Benar-benar kayak hambar banget lah. Mungkin karena Indo tuh ya kayak micin ya guys. Ya mungkin. Pas kesini tuh culture shocknya makanan guys. Makanannya kok bikin sakit kepala guys, kayak nggak bisa makan gitu. Tiap hari mau makan udah kayak aduh harus makan. Pertama kali aku pulang Indo waktu itu aku inget banget makan Indominya di Indo. Wah rasanya asin banget itu guys. Udah asin banget, jadi manis banget gitu. Jadi kayak benar-benar beda gitu. Kayak lidah kalian harus menyesuaikan lagi dengan Indo gitu. Betul. Gitu. Jadi buat sambal dan bon cabe wajib dibawa. Tapi jangan kalian bawa daging guys, nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk nanti. Kalian jangan bawa abon, jangan bawa produk daging, pokoknya jangan. Nanti kalian bisa kena denda. Kayak bon cabe teri pun juga lebih baik jangan. Bon cabe yang biasa aja atau bon nori juga boleh. Pokoknya yang ada terinya lah, yang ada ebinya lah, itu udah sebaiknya jangan. Disarankan tidak gitu. Gitu sih paling, itu yang paling krusial sih. Terus apa lagi ya? Paling ya bawa makanan ringan boleh lah. Kayak snack Indo karena di sini ada tapi jauh lebih mahal gitu. Jadi kalau kalian mau yang otentik ya bawa sendiri lah dari Indo gitu guys. Next kita ada barang yang nggak perlu. Jangan. Barang yang jangan kalian bawa dari Indo. Tapi ini menurut kita ya. Jadi kalau menurut kalian itu tetap kalau harus kalian bawa ya udah nggak apa-apa. Ini cuma menurut kita dan kita kasih saran ke kalian biar bagasi kalian tuh muat, nggak perlu tambah bagasi. Betul. Nah, yang pertama apa nih? Yang pertama nih kita kalau bisa jangan bawa kayak alat tidur. Alat tidur itu apa kayak tuh alat tidur tuh? Selimut, bantal, guling. Peralatan buat kalian tidur lah guys. Iya, pokoknya kayak gitu. Itu kalau bisa nggak usah bawa dari Indo. Karena di sini ada semua. Ada IKEA guys. Iya, ada IKEA loh, IKEA lah itulah pokoknya. Ya ada itu. Di situ kalian mau beli semuanya bantal, selimut lengkap. Betul, guling bahkan juga ada. Benar. Terus vakum guys, jadi ya kalau mau bawa dari IKEA pulang ke Don ya sudah, ya bisa gitu, gampang bawa ya. Daripada kalian kalau di Indo dulu aku bawa guling ya, dulu aku bawa guling kan. Terus dari Indo tuh vakum guys, aku masukin koper kan. Sampai sini udah nggak vakum guys, sudah mekar ya, jadi gede. Terus kayak ya itulah kenapa makan tempat dan kalian nggak akan tahu kayak
kapan si vakum itu meletus gitu, gak jadi vakum lagi. Jadi kayak bisa aja gara-gara kebanting lah, kan naik pesawat ya di bagasi siapa yang tahu lah ya. Betul. Jadi kayak gak tahu kebanting atau gak tahu ada apa, jadi kayak bisa vakumnya tuh ya gak jadi vakum lagi gitu. Iya. Terus Gitu. malah jadi kayak ngerusak barang lain juga. Benar. Itu sangat makan tempat. Bed cover, selimut lah beli sini guys. Beli sini semua, menurut kita sih kalau bisa semua beli di sini. Benar, karena harganya ya Ya. kurang lebih ya, kayak kurang di Indo. lebih sama Indo, kan Indo ada IKEA juga ya, harganya pasti kurang Pasti iya. gitu. Jadi next yang nggak boleh dibawa itu Perlengkapan sekolah. benar. Perlengkapan sekolah itu kayak alat tulis, Pensil, buku. buku. Iya. Semua. Karena dulu tuh aku masih ngira kayak Taiwan tuh susah gitu Susah. cari barangnya, kayak kita harus kemana dulu baru bisa beli ke toko buku lah kemana. Ternyata kalau kalian nyebrang sekolah pun udah ada toko buku guys. Betul. Jadi pensil, bolpen kalau kalian merasa kalian merasa perlu, sangat perlu, di sini sangat banyak. Betul. Jangan udah. khawatir. Gak usah bawa dari Indo, gak usah Benar. penuh-penuhin bagasi buat barang-barang kayak gitu. Menurut kita Benar. gak penting, Ya, gak worth it. Kalian kayak jangan pikir kayak susah cari barang gitu. Di Taiwan tuh bakalan lebih gampang daripada di Indo kalian tuh cari barang gitu. Soalnya di Indo tuh semua kan naik mobil ya. Harus pergi naik mobil dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau di Taiwan tuh kalian jalan pun tuh bisa, naik sepeda, jalan, mau naik bus, MRT lah, semua itu bisa menjangkau tempat-tempat itu ya. Betul. Terus kayak misalnya kayak tempat makan lah, maksudnya tempat tepak makan gitu ya, tepak makan, terus botol minum itu juga banyak banget di sini. Di Banyak sini ada banget. Carrefour guys bahkan. Jadi kayak Ya. jangan khawatir, itu penyelamat hidup kalian. Jadi Betul. di situ semua ada. Jadi Semua daripada ada. kalian susah bawa dari Indo belum nanti pecah lah, ya kotaknya gimana lah kan. Terlalu risky. Iya, jadi mendingan kalian beli aja di sini. Terus menurut kita lagi barang yang nggak perlu dibawa dari Indo itu converter. Ya, semacam converter kan kalau kalian beli laptop atau HP kalian di Indo kan di sini colokannya tuh dua. Nah, colokannya yang kayak gini. Jadi kalian pasti butuh converter. Nah, tapi sini banyak. Iya, terus kalau bisa sih beli di sini, soalnya watt di sini sama watt di Indo itu beda gitu. Benar. Jadi, kalau beli converter di sini kan juga lebih meyakinkan gitu. Ya, dan pasti bisa dipakai gitu lah. Betul. Next, barang yang kita perluin Adalah tisu basah. betul. Kenapa? Karena kalau misalnya ya selama kalian udah sampai di Taiwan tuh sebenarnya gak apa-apa, aman-aman aja. Tapi kalau selama kalian perjalanan dari berangkat terus sampai ke Taiwannya, kalau kan sekarang juga butuh karantina ya gara-gara COVID kayak gini, tisu basah tuh penting karena di sini tuh nggak ada semprotan toilet yang buat cebok itu guys. Nggak ada. Jadi kita semua pakai Tisu tisu basah. basah. Itu Betul. penyelamat hidup kalian guys. Itu wah perlu ada. Terus kayak kalau bisa tisu basahnya itu yang water wipes pokoknya jangan yang ada Jangan yang alkoholnya. alkohol. Sakit guys hari guys kalau ada alkoholnya. Pokoknya jangan ada alkohol. Nextnya yang kalau ini lebih ke jangan kalian khawatir sih sebenarnya. Iya. Karena transportasi di sini tuh jauh lebih gampang daripada di Indo. Betul. Jadi kalian tuh bisa pilih mau naik bus, Mau naik MRT, ada namanya tuh U-Bike, itu kayak sewa sepeda gitu lah. Atau pakai sepeda pribadi kalian sendiri. Jadi kalau biasanya kebanyakan anak NTU tuh beli sepeda. Jadi kita kemana-mana bisa naik sepeda kita sendiri kalau kalian nggak mau bayar lagi gitu. Betul. Nah, ya tapi kalau ke tempat yang jauh ya harus naik bus atau MRT. Itu gampang banget guys, nggak perlu khawatir. Karena itu ya dulu aku kesini ya khawatir lah ya gimana nanti transportasinya, pasti semua bingung kan ya. Tapi ternyata gampang banget di sini. Iya. Kayak semua terjangkau gitu. Semua pakai itu bus. semudah itu guys. Kalau kalian student juga, kalau kalian naik bus sama MRT, harganya pasti lebih murah. Jadi mantap sekali. Itulah keuntungannya kita jadi student, mahasiswa di sini. Sekian video dari kita hari ini. Like kalau kalian suka dan jangan lupa buat Comment, share, and subscribe. See you on the next video. Bye bye.